Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Pergi ke mall pakai celana jin, ada barang diskon langsung dideketin. Di depan bos kelihatannya rajin, tapi di belakang bikin teman-teman sekantor pada batin. Balik mana ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengalor film bergenre thriller yaitu IT tahun 2016, mengisahkan tentang seorang sultan yang keluarganya diteror sangat mengerikan hingga mengancam nyawa. Ternyata pelakunya adalah karyawan IT perusahaan si sultan yang ingin membalas dendam karena dia baru saja dipecat akibat suatu masalah. Seperti apakah teror mengerikannya? Langsung aja kita ke requestan. Salam-salam membelaketer dari dulurku Setiawan Gaming ya, Cak. Titip salam buat mantanku Lala, punya utang 10.000 nggak dikembalikan. Utang 10.000 aja ditagih-tagih Anda ini. Padahal dulu tiap kencan mantanmu terus kan yang bayarin kan, Lur? Monggo skecaken. Mike Regan adalah seorang sultan yang memiliki bisnis penyewaan jet pribadi. Beliau berusia 52 tahun dan memiliki rumah mewah di Amerika dengan sistem keamanan smart home di mana segala sesuatunya terhubung ke internet dan bisa dikendalikan via aplikasi, Lur. Seperti memantau keadaan rumah dari CCTV, menyalakan dan mematikan berbagai peralatan ataupun mengunci rumah. Mike tinggal bersama istrinya yang seorang guru SD bernama Rose serta putri sematawayangnya Kathleen yang masih SMA. Sebagai pengusaha sukses, Mike akan membuat perusahaannya menjadi go public untuk menarik lebih banyak investor serta merilis aplikasi pemesanan pesawat pribadi kayak ojol lah, Lur ya, yaitu OmniFlight atau disebut proyek Omni. Akan tetapi Mike masih harus mengurus izin ke SEC atau badan yang mengatur bursa efek Amerika sebelum saham perusahaannya bisa diperjualbelikan. Lalu ketika sedang presentasi di depan para investor, video yang sedang ditampilkan Mike tiba-tiba error. Sekretaris Mike pun menyuruh karyawan IT yang masih kontrak bernama Ed untuk menangani masalah tersebut. Dan inilah teknologi informasi. John, Here you go. Back up. is my ass in there today, thank Yeah. you. Knew? Yeah, just a temp. Aviation tycoon Mike Regan is taking his private Melihat kemampuan Ed yang sangat jago menghilangkan glitch di presentasinya tadi, Mike pun meminta tolong Ed datang ke rumah di weekend nanti jika tidak ada acara untuk mengecek wifi internetnya yang lagi bermasalah. Sesampainya di sana sebelum membetulkan wifi, Ed mengupgrade sistem navigasi mobil barunya Mike ke sistem yang baru dengan jaringan kelas militer yang pastinya lebih cepat dan tanpa gangguan, Lur. Setelah itu Ed pun lanjut memperbaiki wifi yang tentu harus meminta passwordnya ke Mike dan mereka pun ngobrol ngalor ngidul. Ed mengaku dulu dia bekerja di suatu sektor pemerintahan bagian IT-nya tepat setelah lulus kuliah. Lalu ketika Ed balik ke mobil untuk mengambil barangnya yang ketinggalan, tanpa sengaja dia melihat Kathleen yang sedang berjemur dan Kathleen juga menyadarinya. Recruited straight out of college. All signals. Really? Setelah membetulkan wifi, sore itu Mike mengenalkan Ed ke keluarganya dan juga diajak minum-minum bentar sebelum pulang. Karena Mike penasaran dengan pekerjaan Ed di pemerintahan, Ed akhirnya menjelaskan jika dulu dia bekerja di NSA, yaitu Badan Intelijen Amerika, dan mempelajari banyak hal seputar sistem keamanan standar militer. Ed pun menunjukkan fotonya saat ikut misi ke kota Kandahar, Afghanistan. Namun Ed memutuskan resign karena pekerjaan di NSA bisa dibilang ngeri, Lur, dan banyak hal-hal gila di sana yang tidak diketahui orang-orang awam. Mendengar itu Mike pun semakin tertarik dengan kemampuan Ed dan mengatakan jika dia membutuhkan orang seperti Ed karena dengan skillnya yang seperti itu, Ed pasti bisa mendapat kesempatan yang lebih baik. Picture me here in Kandahar. So look at that. Did you really learn? I was with the NS. Oh shit, the NSA. I'm gonna need guys like you, and there's great opportunities.
Sepulangnya dari sana, Ed minum bandrek anget dulu di sebuah warkop dan sempat memfoto mbak-mbak karyawan di sana, sebut saja Painem, secara diam-diam. Lalu ketika Ed sampai di rumahnya, dia pun memperhatikan foto-foto Painem secara detail di komputernya yang memiliki banyak layar, lur. Udah mulai aneh ini orang ya kan, agak freak orang ini, lur. Karena setelah itu Ed juga mengulik informasi tentang Caitlyn berikut foto-fotonya di internet, lalu mengirim friend request ke akun Facebooknya Caitlyn. Berkat kemampuannya, sekarang Ed dijadikan karyawan tetap di perusahaan Mike. Lalu sepulangnya dari kerja, Ed melihat permintaan pertemanannya sudah disetujui oleh Caitlyn. Mereka pun mulai chattingan, lur. Caitlyn memberitahu bahwa sedang ada pesta teman-teman kedua ortunya di rumah. Dan karena merasa bosan, Caitlyn meminta Ed untuk datang ke sana. Namun sesampainya di sana, jelas Mike pun terkejut dan meminta Ed segera pulang karena tidak seharusnya Ed datang selarut itu. Lagi pula acara makan-makan itu khusus untuk teman-teman Mike dan istrinya saja. Setelah itu Mike juga mau wanti-wanti Caitlyn agar tidak mengundang orang lagi tanpa seizinnya. Di lain sisi, Ed merasa sangat kecewa dan emosi karena dia mengira sudah berteman baik dengan bosnya Mike, yang akhirnya Ed pun meretas sistem keamanan rumah Mike dan kini Ed bisa memantau lewat CCTV mereka. This is family, friends. I should probably get going. Ed masih belum menyerah. Dia pun datang ke pertandingan hokinya Caitlyn karena di chat Facebook Caitlyn juga memintanya datang ke sana. Mike dan Rose pun hanya bisa batin, lur, melihat Ed yang duduk di sebelah mereka dan ngotot ingin bertemu Caitlyn. Apalagi jarak usia mereka berdua sangat jauh. Ed 28 tahun sedangkan Caitlyn masih 17, yang wajar dia sering bersikap polos ya kan. Setelah pertandingan, Mike pun mengajak anak istrinya makan bareng, namun Ed mengira dirinya juga diajak dan Mike pun langsung mencegahnya, juga memberi pengertian baik-baik. Dek Caitlyn yang masih polos pun menganggap ayahnya terlalu kasar ke Ed. Akan tetapi Mike menjelaskan jika dia hanya memberi batasan saja karena Ed adalah karyawannya, bukan bagian dari keluarga mereka, dan Mike juga belum terlalu mengenalnya. Sementara itu Ed yang pada dasarnya memang freak, lur, menonton Caitlyn yang sedang adus lewat CCTV dan merekamnya. Dilalah Caitlyn bukan hanya adus, tapi dia juga iseng menganu, lur, tahulah masa-masa puber ya kan. Dan di usia segini emang lagi penasaran-penasarannya. You're playing great, huh? Right? What are you doing here, Ed? Okay, well, I think he's 9. And you're 17. This is a kind of family thing. Okay, thanks for stopping by. Good, let's go get something to eat. This is a kind of family thing. Esok harinya Ed pun nekat menjemput Caitlyn dan Caitlyn pun iya aja karena sepertinya dia lumayan naksir sama Ed, lur. Akan tetapi karena Ed sudah melihat adegan ketika Caitlyn adus semalam, di mobil Ed pun sengaja membetulkan roknya Caitlyn, juga mulai bertanya yang enggak-enggak, dan Caitlyn juga santai-santai aja diperlakukan seperti itu, lur. Lalu Ed membelikan Caitlyn HP baru, bahkan sampai ngobrol-ngobrol dulu di rumah Mike. Sumpah ini orang benar-benar nggak ada sopan santunnya ya kan. Jelas Mike yang baru pulang dan melihat mobil Ed di sana sangat emosi. Mike pun langsung menyeretnya keluar rumah dan nggak pakai basa-basi Ed pun dipecat saat itu juga, lur. Sebagai ayah tentu Mike akan melindungi putrinya dan dia menyadari sikap Ed yang begitu aneh karena tidak mengerti unggah-ungguh, tidak mengerti batasan, padahal Mike adalah atasannya dan juga orang tua Caitlyn. You can't give my daughter a... Be quiet. nice. I don't care. You little shit. You're out of here, all right? Tomorrow, clear your desk. Good luck, Ed. Mike. Ed pun semakin stres. Dia ngobat nggak karuan di rumahnya dan berencana untuk balas dendam kepada Mike dengan mencari celah hukum untuk menghancurkan perusahaannya.
Keesokan paginya di kantor, Mike pun kedatangan petugas SEC yang menuduh perusahaan Mike telah melakukan tindakan melawan hukum dalam proyek Omninya karena ditemukan sebuah dokumen elektronik penting yang diubah secara ilegal. Maka dari itu pihak SEC harus menunda go public perusahaannya Mike dalam waktu yang tidak bisa ditentukan dan mungkin bisa sampai berbulan-bulan. Mike pun yakin jika segala kekacauan ini pasti ulah Ed karena seharusnya bisnis perusahaan aman-aman aja. Mike pun menceritakan masalah ini ke istrinya dan Mike akan mencari di mana keberadaan Ed. We have also received evidence. Prepared to resubmit the documents in question. SEC Fraud Division. We have an issue. By what, a couple of weeks? Or months. Months? Shit. I don't know. To fire that guy. What guy? Ed Porter, the IT. Malam harinya Rose terbangun karena mendengar suara aneh dan merasa ada penyusup yang masuk ke dalam rumah. Mike pun langsung mengecek sambil membawa tongkat baseball. Tapi tiba-tiba barang-barang di rumahnya menyala sendiri. Mulai dari air keran dan penyiram tanaman, tirai yang naik turun, lampu nyala mati, sampai speaker rumah yang muter lagu sendiri. Dan semua alat-alat ini memang terhubung ke sistem melalui wifi ya kan Lur? I think there's someone in the house. Stay. Teror dari Ed masih terus berlanjut karena besoknya Mike mendapat kabar dari sekretarisnya jika sistem perusahaan telah diretas hingga terdapat gangguan software pada semua armada pesawat Mike dan jika di total kerugiannya sudah mencapai 1,2 juta dolar. Bahkan Ed juga mengatur agar server perusahaan Mike mengirim email penipuan ke klien-kliennya. Untuk segera menghentikan kekacauan ini, Mike pun menyuruh karyawan-karyawannya mengamankan server perusahaan seperti mengubah semua password penting. We've been hacked. We have software glitches. But he had access to a bunch of backdoors on the server. That's what I do. It's costing us upward of 1.2 million. What about the emails? Just change everything. The path. Secure this place. Hari demi hari ulah Mike semakin brutal Lur. Dia mengubah laporan laboratorium Rose menjadi positif kanker padahal dia sehat-sehat aja. Dan Ed juga menyebarkan video Kathleen saat adus ke HP teman-teman sekolahnya. Jelas mental Rose maupun Kathleen perlahan-lahan terganggu. Dan Mike yang sangat murka pun akhirnya mendatangi Ed yang lagi buang sampah. Mike pun memukulinya beberapa kali dan mengultimatum jika Ed berani mengganggu keluarganya lagi, maka dia tidak akan segan-segan membunuh Ed. Tapi brengkesnya Ed sama sekali tidak terintimidasi Lur. Dia mengirimkan video Kathleen ketika Mike sedang nyetir. Bahkan Ed meretas sistem mobil Mike yang bisa dibobol karena sebelumnya Ed mengupgrade navigasi mobil itu dengan alatnya. Lalu inilah yang terjadi. He said that I'm fine. It had to be him. Pieces, Rose. Okay, I didn't do any of you left in the house. He did this. You understand me? Don't you go near me. Oh, they grow up so fast. Untungnya Mike masih selamat dan karena sistem yang dimasukkan Ed ke mobil Mike terlalu canggih, polisi pun tidak menemukan bukti-bukti peretasan dan menganggap kecelakaan itu murni kesalahan Mike. Kepolisian justru lebih fokus dengan kasus perusahaan Mike yang menurut SEC telah melakukan tindakan ilegal. So I'm the bad guy now, is that what you're saying? He tried to kill me! And there's this SEC. A lot on your plate, Mr. Regan. Your IT guys are all very equal. I mean, no one liked him. Car went out of control. Tried to kill me! You have any evidence that he's actually... Mr. Regan. Sejak insiden kecelakaan itu, Mike pun semakin waspada dan berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Di malam hari, Mike juga tetap terbangun untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang membahayakan anak istrinya. Lalu agar tidak terlacak oleh Ed, Mike pun menghubungi rekannya di pemerintahan lewat telepon rumah dan menceritakan
menceritakan tentang Ed yang terus meneror kehidupannya. Rekannya itu pun menyarankan Mike untuk menemui seorang pria dengan nama samaran Henrik yang bekerja di bawah Departemen Luar Negeri. Si Henrik ini dijuluki sebagai pembersih lur yang memang terbiasa menyingkirkan orang-orang bermasalah seperti Ed, dan dia juga sangat ahli teknologi. Mike pun pergi menemui Henrik dengan mobil jadulnya yang tidak memiliki sistem komputerisasi agar tetap aman. Lalu saat mereka bertemu, Henrik pun langsung memasangkan alat ke HP-nya Mike untuk menetralkan jaringan, dan HP itu baru bisa dipakai secara normal dalam 24 jam ke depan. Your phone will function normally in 20. Shall we get moving? Sesampainya di rumah Mike, Henrik pun mengenakan topeng agar Ed tidak bisa melihat wajahnya lewat CCTV. Setelah itu Henrik mengecek ke seisi rumah dan menyuruh Mike merusak semua alat smart home di sana, serta menghapus seluruh akun milik Mike, Rose, dan Kathleen di internet seperti email ataupun sosmed, agar jejak digital mereka benar-benar bersih dan Ed pun tidak punya celah lagi untuk memantau keluarga Mike. Doesn't want Porter to see his face. Very nice to meet you. First thing we do is scrub you from the web. Ketika sudah dirasa aman, Henrik pun baru membuka topeng dan mulai mencari tahu siapakah Ed sebenarnya, seperti nama lengkap, tanggal lahir, di mana dia dibesarkan, dan ternyata saat Ed masih berusia 3 tahun lur, kedua ortunya bercerai. Ed yang tinggal bersama ibunya sering mendapat kekerasan ekstrim, dan tragisnya 3 tahun kemudian ayah Ed pun bun-bun. Lalu Ed menghabiskan masa remajanya di Dinas Perlindungan Anak. Trauma masa lalu inilah yang membuat jiwa Ed sangat amat terganggu dan menjadi kecanduan obat-obatan terlarang lur. Maka dari itu Ed begitu terobsesi dengan keluarga Mike yang terlihat sangat harmonis karena sejak kecil Ed tidak pernah merasakan itu. Selain itu, foto Ed bersama para tentara di Kandahar ternyata hanyalah editan saja. Dia memang pernah direkrut oleh NSA untuk sebuah proyek kecil, namun akhirnya dipecat karena kepergok memakai komputer kantor untuk memata-matai rekan kerja wanita di sana. Setelah itu, Ed bekerja sebagai teknisi IT freelance untuk banyak perusahaan, sampai akhirnya dia pun direkrut oleh perusahaan Mike. Look, he's really quiet, but he's also apparently spied on and ex-girlfriends. He has serious broad spectrum. Begitu ditelaah lagi, Henrik pun menemukan celah untuk mengakhiri teror dari Ed sekaligus menangkapnya lur. Namun karena Mike adalah seorang bos perusahaan yang selalu disorot publik dan data pribadinya sangat diperlukan untuk urusan bisnis, Henrik pun menyarankan untuk mempekerjakan orang lagi demi membereskan Ed. Akan tetapi Mike ingin menyelesaikannya langsung dengan Henrik saja karena Mike sudah capek merekrut orang random, apalagi nanti bisa-bisa sikapnya nggak jauh beda dari Ed, ya kan lur? I'll do this myself, no debate. Very well. I'm sick and tired of hiring people. That's how I got into this mess. Setelah mengubek-ngubek HP Ed dan menemukan foto-foto Painem, Henrik pun berniat menggunakan Painem untuk meringkus Ed. Namun caranya memang agak ilegal, yaitu Mike menemui Painem dan bertanya kapan warkop tutup. Lalu Henrik pura-pura menabraknya agar bisa mengambil HP Painem. Dari akun aplikasi kencan milik Painem, Henrik pun menghubungi Ed dan sesuai dugaannya Ed gercep bales chat. Lalu mereka pun janjian bertemu di warkop. Di kesempatan itulah Mike akan menyusup ke dalam rumah Ed dengan memakai topeng sambil dipandu oleh Henrik untuk menonaktifkan sistem keamanan di sana. Excuse me, what time? Are you okay? Yes. Okay. Now we can. Be careful. Go. Oh shit. Wait.
Karena situasi Mike sepertinya sudah aman, Henrik pun balik ke warkop untuk memantau Ed yang datang menemui Painem di sana. Sementara itu Mike sudah menemukan ruang kendali milik Ed dengan banyak layar dan ngerinya terpampang wajah Caitlin lur. Lalu Mike segera memasang kamera pengintai sesuai arahan Henrik, juga mencari benda yang terlihat mencurigakan, yaitu beberapa flash disk berbentuk Lego. Karena menurut pantauan Henrik, flash disk itu berisi bukti-bukti kejahatan Ed yang telah mengacak-ngacak hidup Mike, seperti mengacaukan perusahaannya, memalsukan laporan kesehatan Rose, sampai menyebarkan video pribadi Caitlin. Di lain sisi, melihat gerak-gerik Painem yang bingung dengan kedatangannya, serta Painem mencari-cari HP-nya yang hilang, Ed pun yakin Mike telah mencuri HP Painem dan menggunakan aplikasi kencannya untuk menjebak Ed. Saat itu juga Ed buru-buru balik ke rumahnya dan mengambil pistol yang sudah dia siapkan di dekat tangga, sedangkan Mike masih belum selesai mengambil beberapa flash disk Lego di ruang kendali, dan Henrik sudah bersiap untuk menelpon polisi. Lalu yang terjadi lur. I got it. Okay, that's one. Seriously, Get out now. I see. I tell you when to move. Fire escape. Next floor. Go. I got them. Untungnya Mike berhasil kabur membawa semua flash disk tersebut, dan tim kepolisian juga datang tepat waktu lalu menyita pistol yang Ed bawa untuk sementara. Namun Ed tidak ditangkap karena memang polisi belum menemukan bukti kejahatannya. Mengetahui semua flash disk Legonya telah dicuri, Ed pun langsung melapor polisi jika rumahnya baru saja dirampok, dan Ed juga berpura-pura terluka diserang oleh Mike. Yang ngerinya, setelah telepon dimatikan, Ed pun nekat melukai dirinya sendiri secara brutal untuk lebih meyakinkan polisi lur. I don't know if he's still there. I'm pretty bad. Setelah membayar Henrik karena telah sukses membantu misinya, Mike pun pergi ke kantor polisi dan memberikan semua bukti flash disk tersebut. Akan tetapi ya, Mike justru ditangkap atas laporan Ed yang menuduhnya merampok dan juga melakukan penyerangan. Dad's in jail, right? Dad's gonna be okay. I also had a legally held. That you can have. I could perhaps have Have him back on our labs. Ed sudah diizinkan mengambil pistolnya kembali, namun flash disk miliknya harus diteliti kepolisian terlebih dahulu karena itu adalah barang bukti. Setelah urusannya selesai, Ed pun pergi dari sana. Sedangkan Mike juga alhamdulillahnya dibebaskan karena polisi tidak menemukan cukup bukti dari tuduhan Ed. Namun masalah yang akan Mike hadapi justru semakin mengerikan lur, karena ternyata Drop the knife, Mike. Come on, sit up straight. Sit up straight! Is this what you want? Is that what you want? So here we are. Then maybe I kill everyone. Ed menyekap Rose serta Caitlin dan mengancam akan menembak mereka jika Mike berani melawan. Ed melakukan ini karena dia tahu kepolisian pasti akan menemukan bukti-bukti kejahatan di flash disknya, dan Ed ingin membawa keluarga Mike mati bersamanya. Melihat Mike yang ketakutan, Ed pun begitu bahagia, bahkan sempat-sempatnya dia nyanyi dongklik. Di lain sisi, Mike harus berhati-hati agar dua orang yang paling dia cintai tidak dibunuh oleh Ed. Lalu saat ada kesempatan lur, Mike pun nekat menyerang Ed dan tembakannya meleset mengenai jendela sampai akhirnya ya, Mike menghajar Ed secara membabi buta hingga pingsan, dan tak lama kemudian polisi pun datang menangkapnya.
Beberapa minggu setelahnya, Mike mengadakan pesta mewah untuk merayakan aplikasi OmniFlight yang telah diluncurkan, juga perusahaannya yang berhasil go public. Kini Mike, Rose, dan Caitlin sudah merasa lega dan suasana keluarga mereka kembali hangat seperti dulu, lur. Karena Ed juga telah diproses hukum setelah kepolisian menemukan bukti-bukti kejahatan Ed yang tersimpan di flash disk miliknya. Buyar, pesan moral dari film ini adalah kaya boleh, punya jet pribadi boleh, tapi jangan kasih password ke orang IT. Loh, assalamualaikum.